Sebuah kisah pada episode awal tentang sosok Ken Arok dari lahir sampai mengabdi kepada penguasa Tumapel, Akuwu Tunggul Ametung. Kisah ini disarikan dari kitab Pararaton, adalah kitab yang menceritakan tentang berdirinya kerajaan Singosari. Ken Endok berasal dari desa Pangkur. Sudah memiliki seorang suami bernama Gajah Para, dan suaminya sebagai seorang petani. Ken Endok hendak mengirim makanan untuk suaminya sebagai seorang petani di sebuah tempat bernama Ayuga. Dalam perjalanan mengirim makanan untuk suaminya, Ken Endok mengalami sebuah peristiwa yang di luar kehendaknya. Ken Endok dipaksa melakukan hubungan suami istri oleh Dewa Batara Brahma di sebuah tempat bernama Tegal Lalateng. Dewa Batara Brahma berpesan kepada Ken Endok agar suami Ken Endok dilarang melakukan hubungan suami istri dengan Ken Endok. Jika suami Ken Endok melakukan hubungan suami istri, dipastikan akan meninggal. Peristiwa yang dialami Ken Endok akhirnya diceritakan oleh Ken Endok kepada suaminya, dan Ken Endok pun tidak lupa menyampaikan pesan dari Dewa Batara Brahma kepada suaminya. Mendengar penjelasan dari Ken Endok, Gajah Para tidak peduli dengan pesan yang disampaikan dari Dewa Batara Brahma dan tetap meminta agar Ken Endok bersedia melakukan hubungan suami istri. Ken Endok bersikukuh menolak permintaan suaminya, sehingga terjadi pertengkaran antara suami dan istri dan berakhir dengan perceraian antar keduanya. Selang 5 hari setelah perceraian antar keduanya, akhirnya Gajah Para meninggal. Ken Endok sudah sampai waktunya untuk melahirkan anak yang dikandungnya, yang merupakan keturunan Dewa Batara Brahma. Setelah Ken Endok melahirkan, selanjutnya membuang anaknya di pekuburan. Anak Ken Endok yang dibuang di pekuburan akhirnya ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Endok menemui Lembong dan menjelaskan anak yang ditemukan di kuburan tersebut adalah anak Ken Endok, dan meminta kepada Lembong untuk memelihara anak tersebut sebaik-baiknya. Ken Endok menjelaskan anak yang dilahirkannya merupakan keturunan Dewa Batara Brahma, dan anak yang dipelihara oleh Lembong bernama Ken Arok. Hiduplah Ken Arok di desa Pangkur, dipelihara oleh Lembong dan Ken Endok. Ken Arok menjadi besar bersama Lembong dan akhirnya mengikuti kegiatan mencuri seperti yang dilakukan oleh Lembong. Semua harta Ken Endok dan Lembong habis terkuras karena perjudian yang dilakukan oleh Ken Arok. Untuk melanjutkan kehidupannya, Ken Arok menjadi gembala kerbau milik kepala desa Lebak. Sebagai penggembala, Ken Arok melakukan tugas dengan sangat buruk. Kegagalan Ken Arok menggembalakan kerbau
dengan hilangnya kerbau kepala desa Lebak tersebut. Ken Arok harus menggantikan hilangnya kerbau tersebut dengan harga 1.800 kepeng. Ken Arok tidak sanggup untuk membayar ganti rugi sebesar 1.800 kepeng, maka Ken Endok dan Lembong menjadi budak dari kepala desa Lebak tersebut. Ken Arok meninggalkan desa Pangkur dan desa Campara. Desa Pangkur adalah desa tempat tinggal Ken Endok, sedangkan desa Campara adalah desa tempat tinggal Lembong yang merupakan bapak angkat Ken Arok. Ken Arok diterima sebagai anak angkat oleh Bango Samparan. Setelah Bango Samparan melakukan semedi di Rabut Jalu. Dari hasil semedi Bango Samparan di Rabut Jalu tersebut, akan ada seorang anak bernama Ken Arok akan melunasi semua hutang-hutang kamu. Hutang Bango Samparan sangat besar dan sering melakukan praktek perjudian. Ken Arok menjadi anak Bango Samparan di desa Karuman. Ken Arok selanjutnya diajak berjudi untuk melawan Malandang. Hasil perjudian Ken Arok dapat mengalahkan Malandang. Akhirnya Ken Arok meninggalkan desa Karuman karena Ken Arok sering terjadi perselisihan dengan anak-anak Bango Samparan. Ken Arok bertemu Tuan Tita yang merupakan anak dari tokoh masyarakat desa Seganggeng. Ken Arok dan Tuan Tita tidak ada perselisihan antar keduanya. Di Seganggeng ini, Ken Arok belajar membaca dan menulis dari pendeta yang merupakan bapak dari Tuan Tita. Ken Arok akhirnya dapat memiliki kemampuan membaca dari hasil belajar dengan pendeta di Seganggeng yang merupakan ayah dari sahabatnya. Bersama sahabatnya Tuan Tita, Ken Arok membuat pedukuhan kecil sebelah timur Seganggeng. Dari sinilah Ken Arok dan Tuan Tita melakukan kejahatan terhadap siapapun yang melewati padukuhan kecil tersebut. Perampokan dan pemerkosaan yang semakin menjadi-jadi dan dilakukan oleh Ken Arok bersama temannya. Kejahatan Ken Arok melakukan pemerkosaan terhadap anak perempuan penyadap tuak di tengah hutan Adiyuga. Kejahatan Ken Arok diketahui oleh Akuwu Tumapel Tunggul Ametung. Akuwu Tunggul Ametung berupaya mengusir Ken Arok dari wilayahnya. Akhirnya Ken Arok keluar dari Tumapel. Ken Arok berupaya menghilangkan jejak dari pengejaran Tunggul Ametung. Sejak saat itu Ken Arok mengungsi dari satu tempat ke tempat lainnya. Terdengar informasi Ken Arok sampai ke negeri Daha dan Ken Arok mengacau bersembunyi di Turyun Fada. Orang-orang Daha berupaya untuk memburu dan menangkapnya, dan Ken Arok pergilah ke pertapaan di Mandala. Kepala desa Limbehan sangat kasihan terhadap Ken Arok, sehingga menerima kehadiran Ken Arok. Tidak lama kemudian Ken Arok pindah ke Rabut Kedung Panitikan. Di tempat yang baru ini, Ken Arok menerima ilham untuk datang ke Rabut Gunung Lejar hari Rabu Hitam Wuku Wari Gadian. Sampai di Panitikan, Ken Arok memperoleh keterangan dari seorang nenek tentang para dewa akan berkumpul di Panitikan, dan nenek membantu menyembunyikan Ken Arok supaya orang tidak tahu. Selanjutnya nenek tersebut akan menyapu di Gunung Lejar sebagai tempat untuk berkumpul para dewa.
Ken Arok bergegas menuju pertemuan para dewa di Gunung Lejar. Oleh seorang nenek dari Panitikan, Ken Arok disembunyikan di sawah dan ditimbuni rumput. Terdapat peristiwa alam luar biasa menyambut kedatangan rombongan para dewa. Adanya guntur dan gempa serta hujan lebat dan angin yang sangat besar. Kemudian muncul pelangi di sebelah barat dan timur. Terdapat suara gemuruh dari pertemuan para dewa. Para dewa saling bertanya, siapakah sebaiknya yang memerintah Pulau Jawa ini? Hyang Batara Guru menjawab, ketahuilah para dewa semua, adalah anakku, seorang manusia, keturunan orang Pangkur. Dialah akan memperkokoh Pulau Jawa. Kemudian keluarlah Ken Arok dari tempat persembunyiannya. Ken Arok ditasbihkan oleh para dewa dengan nama Batara Guru, dan para dewa sangat senang dengan pentasbihan Ken Arok tersebut. Ken Arok menurut takdirnya bertemu dengan Brahmana Lohgawe dari India, dan Ken Arok disuruh menjumpainya di desa Talako sebelah timur Gunung Kawi. Kepergian Brahmana Lohgawe sendiri pergi dari India menuju Pulau Jawa dan sampai di desa Talako semata-mata dari hasil semedinya terhadap Dewa Wisnu. Dewa Wisnu meminta Brahmana Lohgawe menghentikan semedinya. Wisnu tidak ada lagi di India, sudah menjelma menjadi manusia di Pulau Jawa bernama Ken Arok. Dan temuilah aku di tempat perjudian. Ketika Brahmana Lohgawe sampai di Talako mencari tempat perjudian sambil mencari seseorang bernama Ken Arok dengan ciri-ciri bertangan panjang, duduknya besar, telapak tangan kanan bergambar roda dan telapak tangan kiri bergambar kerang. Ken Arok dijadikan anak angkat Brahmana Lohgawe, dan segala kesukarannya akan dibantu. Kemanapun Ken Arok pergi akan dipelihara oleh Brahmana Lohgawe. Ken Arok pergi ke Tumapel bersama Brahmana Lohgawe, disambut dengan sangat baik oleh Aku Tunggul Ametung. Bertemulah Tunggul Ametung dengan Brahmana Lohgawe. Salam dan bahagia tuanku Brahmana. Dari mana asal tuanku? Karena baru kelihatan. Jawablah Brahmana Lohgawe. Hai anakku, Aku Tunggul Ametung. Baru saja datang dari tanah seberang. Maksud hatiku menghadap Aku dan anak angkatku ini ingin menghamba kepada Aku Tunggul Ametung. Menjawablah Aku Tunggul Ametung dengan senang hati menerima permohonan Brahmana Lohgawe. Sejak saat itu Ken Arok menghamba kepada Aku Tunggul Ametung di Tumapel.